Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah melindungi kami. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat khususnya di ayat yang ke-12, ayat 14, dan ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara dikasih Tuhan, Mitch Albom, seorang penulis terkenal, mengatakan, pengorbanan merupakan bagian dari kehidupan yang akan selalu ada dan tidak perlu disesali, malah justru harus kita cita-citakan. Kasih yang sungguh tidak memikirkan diri sendiri. Kasih yang sungguh selalu siap untuk berkorban. Di pasal 14 ini kita membaca tentang peperangan yang terjadi antara beberapa raja, di mana wilayah Sodom menjadi salah satu tempat yang diserang, dan akibatnya Lot beserta keluarganya yang tinggal di sana tertangkap dan dibawa sebagai tawanan. Abraham mendengar kabar ini langsung merespon dengan cepat, mengumpulkan orang-orang terbaiknya sebanyak 318 orang, lalu mengejar orang-orang yang telah menangkap Lot dan keluarganya. Abraham tidak hanya berhasil mengalahkan musuh dan membebaskan Lot sekeluarga, tapi ia juga berhasil menolong dan melepaskan penduduk Sodom lainnya yang tertawan, serta menyelamatkan segala harta benda yang dibawa oleh musuh mereka, serta mengembalikannya kepada Raja Sodom. Abraham sebenarnya sudah tidak muda lagi. Umurnya sudah lebih dari 75 tahun pada waktu itu. Tapi ketika ia mendengar Lot ditawan, ia bertindak menolong. Sikap Abraham ini menunjukkan betapa ia mengasihi Lot keponakannya itu. Meskipun keberadaan Lot pernah membuat para gembalanya bertengkar soal lahan padang rumput, tapi Lot tidak menjadi suatu beban apalagi musuh bagi Abraham. Sebenarnya dengan mengejar para penawan Lot, Abraham menempatkan dirinya pada posisi yang sangat berisiko. Ia bisa mati terbunuh dalam peperangan. Tapi Abraham sama sekali tidak menunjukkan keengganan atau ketidakpedulian. Ia dengan bersungguh hati mau menolong dan melepaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang ada yang merasa senang atas kemalangan yang menimpa orang lain. Bahkan senang secara diam-diam bila ada sanak saudara atau keluarganya yang ditimpa kesusahan. Sebagian lagi merasa prihatin, tapi keprihatinan itu tidak ditunjukkan dengan sikap peduli dan berkorban. Abraham berbeda, sekalipun ia bisa saja tidak mengurusi apa yang terjadi, tapi ia mengambil resiko yang paling berbahaya. Ia berkorban waktu, tenaga, dan juga ia sudah siap berkorban nyawa bagi Lot. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita lewat ayat-ayat dalam pasal ini adalah, jadilah pribadi yang sungguh mengasihi
dan mewujud nyatakan kasih itu lewat pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kasih adalah sebuah kepalsuan. Tuhan mau kita mengasihi dan melayani sesama, bahkan berkorban bagi mereka. Salah satu contoh dari pengorbanan adalah memberi. Kalau kita memberi sesuatu yang sudah tidak kita perlukan atau sesuatu yang akan kita buang, maka itu bukanlah pengorbanan. Kita dapat berkorban waktu, tenaga, harta atau hal lainnya bagi sesama kita. Kita dapat mulai itu dari keluarga kita sendiri. Berikanlah perhatian dan kasih kepada orang-orang yang ada di dekat kita, dan lanjutkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadilah pribadi yang peduli, mengasihi, dan berkorban. Dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Baiklah kita senantiasa jadi pribadi yang mengasihi, seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi dan berkorban bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami, mengingatkan tentang kasih yang berkorban. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu dalam tindakan pengorbanan kami. Seringkali kasih hanya menjadi sebuah wacana dalam hidup kami, bukan sebuah praktek yang nyata. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali meneguhkan dan mengingatkan kami. Dan kami mau berkomitmen untuk menyatakan kasih itu dalam sikap yang berkorban bagi sesama kami. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, agar Tuhan menyatakan kuasa-Mu melawat setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, mengerjakan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.